6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 6 Agustus, gereja kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau transfigurasi Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Matius menceritakan kepada kita bagaimana bentuknya transfigurasi itu. Dikatakan, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Penampakan itu sungguh luar biasa agung dan mulia. Yesus menampakkan diri persis seperti nanti. Dia menampakkan diri setelah dia bangkit dari mati. Kalau kita membaca Injil dengan teliti, kita akan menemukan bahwa para penginjil menempatkan kisah transfigurasi ini persis sesudah Yesus menubuatkan untuk pertama kalinya tentang sengsara dan kematiannya. Nubuat itu menimbulkan protes yang kuat dari Petrus dan begitu juga dari rasul-rasul lain. Mereka tidak dapat menerima seorang Mesias yang menderita. Tetapi Yesus tahu bahwa jalan satu-satunya untuk sampai kepada kemuliaannya ialah jalan salib. Justru karena itulah, untuk memperkuat iman mereka akan Dia, Yesus dengan sengaja memberi pengalaman transfigurasi ini kepada 3 orang rasul yang paling berpengaruh, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di Gunung Tabor, di depan mata mereka, Yesus berubah rupa dan menampakkan dirinya dalam keadaan yang mulia. Musa dan Elia selaku 2 wakil utama perjanjian lama datang berbicara dengan dia. Dengan sengaja Yesus menampakkan semua ini sebab tak lama sesudah transfigurasi ini,
Yesus akan mengalami perlakuan yang sangat hina. Bangsa yang hendak dia selamatkan, bangsa yang dipilih Tuhan, akan membawa dia ke sebuah gunung. Bukan Gunung Tabor, tetapi Gunung Kalvari. Di Gunung Tabor dia dimuliakan, tetapi di Gunung Kalvari dia dihinakan. Di Gunung Tabor wajahnya bercahaya seperti matahari. Tetapi di Gunung Kalvari wajahnya akan berlumuran darah dan dikotori dengan dosa. Di Gunung Tabor pakaiannya putih berkilau-kilauan. Sedangkan di Gunung Kalvari pakaiannya akan dinodai dengan keringat, debu, dan darah. Saudara-saudariku, Tabor adalah simbol rahmat, simbol hidup ilahi, persatuan dengan Allah. Di gunung itu Yesus membiarkan kealahannya merasuki kemanusiaannya. Itulah bayangan dari kemuliaan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di pihak lain, Kalvari adalah simbol aib, simbol dosa, dan penolakan. Pada puncak gunung itu kita saksikan bahwa penyaliban dan kematian akhirnya menjadi tebusan bagi dosa dan kedurhakaan kita. Sebab dengan kemauannya sendiri, dia terima derita dan kematian itu. Dengan bebas, dia jalani semuanya itu sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan secara demikian, ia pun memasuki kemuliaannya. Saudara-saudari, ketiga rasul yang menjadi saksi mata dari penampakan kemuliaan itu adalah ketiga rasul yang sama yang dipilih Yesus sebagai saksi mata dari pergulatan batinnya di Taman Getsemane. Dengan sengaja Yesus menampakkan kemuliaannya agar mereka dipersiapkan dan diteguhkan. Bila di Taman Getsemane, mereka nanti melihat wajahnya berubah menjadi sangat gelisah dan berduka. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila orang merasakan bahwa dia berada dalam kehadiran Allah, orang sering menjadi takut. Di Gunung Tabor, Petrus juga menjadi takut. Tetapi sekaligus juga hatinya meluap dengan kegembiraan. Sewaktu Petrus melihat Yesus berubah rupa, dia segera berkesimpulan bahwa inilah saatnya. Inilah saat kemenangan. Saat untuk menegakkan kerajaan Israel. Maka hal yang sungguh perlu sekarang ialah membangun tempat kediaman untuk Raja Israel itu. Petrus sedemikian terpesona dengan transfigurasi itu, sehingga dia jatuh dalam kesalahan yang sama yang sering dia lakukan. Kesalahan yang mengira bahwa keselamatan sudah ada sekarang di sini, yang dengan gampang bisa diperoleh tanpa usaha, tanpa sengsara dan kematian.
Tetapi saudara-saudari, transfigurasi ini belum merupakan hari kemenangan yang gemilang. Pertama-tama, Yesus adalah Mesias yang menderita. Karena melalui sengsara itulah dia akan menyelamatkan dunia dan memulihkan manusia ke dalam persahabatan dengan Allah. Dan bila saat itu tiba dengan segala kelalimannya, perlulah bahwa para murid diteguhkan dan mempunyai pegangan agar tidak kehilangan iman. Mereka perlu mengingat kembali penampakan agung dan mulia yang mereka alami di Gunung Tabor. Pertama-tama memang akan datanglah sengsara dan kematian. Tetapi kemudian akan disusul dengan kebangkitan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup Yesus bukanlah sengsara dan kematiannya, melainkan kebangkitan dan kenaikannya yang mulia. Yesus sama sekali tidak menyukai sakit dan derita. Sebaliknya, sewaktu dia mewartakan Injil, dia selalu menyembuhkan penyakit dan meringankan kesusahan manusia. Tetapi dia mengerti benar bahwa hanya melalui derita dan kematianlah kebangkitan itu dapat dicapai. Setelah penampakan mulia di Gunung Tabor itu berlalu, para rasul turun dari gunung itu bersama Yesus. Mereka kembali turun ke hidup rutin sehari-hari. Dan Yesus sendiri turun menghadapi sesuatu yang dia tahu akan membawanya menuju sengsara dan kematian sebelum dia bangkit dalam kemuliaan. Kita pun saudara-saudari sekarang harus setiap hari menjalani hidup rutin sehari-hari. Namun, kita tidak hanyut dengan hidup rutin itu. Kita menjalaninya dengan pandangan yang jelas akan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tujuan hidup kita sudah digambarkan Tuhan melalui transfigurasinya, yakni hidup mulia bersamanya di surga. God bless you.